Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, berarti takwa itu kan dimensinya batiniah, sifatnya abstrak deh. Sama dengan iman, Pak. Abstrak, dimensinya batiniah. Ini sering kita bahas. Makanya tidak bisa kita melihat ketakwaan seseorang, mohon maaf, hanya dari tampilan luarnya saja, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Kadang tampilan luar aku banyak mengicu gini, Pak. Nah ini mohon maaf saja. Ada tampilannya memang ya, kalau kita berpikir dia tidak akan melakukan perbuatan itu, Pak, dari tampilan itu gitu. Tapi ternyata dia melakukan perbuatan yang sangat jauh nilai ketakwaan itu dari diri dia itu, Pak. Kok mencalik tampilan Ustadz dak yakin awak inyo kababuek model itu sana, dak yakin doa aja. Kira lagi samu ju jambo Ustadz. Itu pernah saya bahas. Kira samu ju. Jadi takwa itu tidak bisa dilihat hanya dari tampilan luar. Walaupun itu mendukung, Pak. Kita tidak menafikan itu. Ya, takwa itu bersifat abstrak, dimensinya batiniah. Maka yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu, ada 5 kan. Sekali lagi ini sering kita bahas, dibahas juga para mubalik dan asatid. Ada 5 hal. Kalau yang 5 ini ada dalam diri seorang hamba, maka itu akan mampu menghadirkan ketakwaan dalam kehidupannya. Ya, mampu menghadirkan ketakwaan. Jadi artinya kalau bulan Ramadan ada jaminan kita menjadi orang bertakwa, maka kalau diperkuat dengan yang 5 ini, Pak, takwa itu akan menjadi bekal kita. Itu yang disampaikan tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal oleh kalian, sebaik-baik bekal itu apa? Takwa. Dan yang namanya bekal Bapak Ibu, itu sifatnya sampai akhir dia, Pak. Sampai mati kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Mencari bekal itu ya sampai ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru selesai kita mencari bekal. Sebelum mati Bapak Ibu, kita punya kewajiban untuk selalu mencari bekal. Makanya kalimat di dalam Al-Quran tersebut, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal oleh kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa yang 5 itu? Yang pertama namanya adalah mu'ahadah. Mu'ahadah ini bisa diartikan kesetiaan. Ya, kesetiaan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, jadi ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, berarti kita masuk dalam kategori itu. Ternyata kita sudah bersaksi untuk setia kepada Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Itu namanya kesetiaan. Kita sudah berjanji untuk setia kepada Allah. Jadi kalau berbicara tentang takwa, berarti berbicara tentang kesetiaan. Saya membaca Bapak Ibu ada sebuah kisah, Pak. Karena ada kalimat, coba nanti Bapak Ibu cek. Ada kalimat yang disampaikan oleh seorang alim, ya. Ada yang mengatakan ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Perkataan tersebut bunyinya adalah, aku belajar takwa dari kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Ya, kalau kita berbicara tentang anjing, salah satu yang banyak dicontoh itu kan kesetiaannya, ya kan? Kalau ada yang paburu tuh tahu bana kesetiaan anjing, ya.
Jadi aku belajar tentang takwa dari kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Maka ada kisah tentu yang banyak mungkin Bapak Ibu baca lah. Salah satunya saya membaca kisah begini. Ada seseorang Bapak Ibu yang sudah memelihara anjing begitu lamanya, saking lamanya itu dekat sekali anjing dengan tuannya ini. Ketika tuannya ini akan pergi berjalan jauh, maka dia tidak menginginkan anjingnya ini ikut, tapi anjing ini tetap juga ingin ikut dia, sehingga ditendangnya, dipukulnya sampai anjing itu luka. Orang tersebut ya kemudian berangkat dengan kabilah dengan harapan anjing yang sudah dipukulnya tadi Pak, sudah luka dia, tidak ikut gitu. Rupanya anjing kok Pak, ikuti tuannya ini Pak, pelan-pelan dari jarak jauh. Ya, kisah ini disampaikan oleh seorang alim, wallahu a'lam. Sampai pada sebuah tempat, ternyata kabilah ini diserang oleh orang banyak Pak, diserang. Ya, sampai akhirnya tuannya ini Pak dibenamkan ke dalam sumur, artinya sumur yang kalau di padang pasir ya sumur ya. Sampai yang saya baca itu tertutup kepalanya, nongol tangannya kan gitu. Anjingnya melihat dari jauh Pak, bahwa tuannya itu dikubur oleh orang tersebut di dalam tanah, di sumur. Ya. Sehingga yang kelihatan hanya tangannya. Dan orang yang mengubur tadi pergi dengan anggapan bahwa tuannya itu sudah mati. Ketika yang membunuh tadi pergi, anjingnya mendekati sumur tadi itu Pak, lalu menggali tanah tuannya yang dikubur oleh orang-orang tadi itu. Digali Pak, sampai muncul kepalanya dan bisa lagi bernafas. Dalam keadaan seperti itu datang kabilah yang lain Pak. Kita baca kisahnya kan. Kemudian ketika ada melihat anjing ya menyelamatkan tuannya tadi, dia beranggapan bahwa ada anjing yang sedang menggali kubur orang, kuburan ini galinya. Kalian coba itu. Sampai akhirnya diselamatkan oleh kabilah tadi. Nah, artinya begini. Kalau berbicara tentang kesetiaan Bapak Ibu, bahwa yang namanya setia itu ketika seseorang mampu menunjukkannya bukan hanya di waktu senang, tapi juga mampu menunjukkannya di waktu susah, maka disitulah letak kesetiaan. Artinya begini, kalau dihubungkan dengan Allah, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, ajaban li amril mu'min, orang mukmin itu sangat menakjubkan. In asobathu syarra syakara fakana khairullah. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asobathu darra sabara fakana khairullah. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Berarti itu berbicara tentang kesetiaan. Ya. Kadang ada di antara kita Bapak Ibu, kalau dapat nikmat, begitu gampangnya kita mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Tapi di saat kita hidup dalam kesulitan, ternyata tidak mampu menunjukkan kesetiaan itu kepada Allah. Ya, berarti tidak bisa disebut dengan setia. Nah, jadi kalau berbicara setia itu kan sering saya mencontohkan. Jangan sampai ibarat perkataan orang, ada uang abang aku sayang, tidak ada uang abang aku tendang. Nah, itu berarti tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan. Jadi kalau berbicara takwa berarti berbicara kesetiaan Pak. Apapun yang kita terima, kita meyakini itu adalah ketentuan Allah Pak, dan kita bisa bersyukur serta kita bisa bersabar. Disitulah letak kesetiaan itu. Disitulah ketakwaan. Jangan banyak mengeluh. Orang yang mengeluh berarti tidak ada kesetiaan Pak. Tidak ada kesetiaan. Kalau mengeluh itu menunjukkan dia tidak setia kepada Allah, karena dia tidak menerima takdir Allah.
Ya. Makanya bagi Bapak Ibu, masing-masing kita hari ini tidak ada yang tidak punya masalah. Masing-masing kita punya masalah, Pak. Ada yang masalahnya sampai hari ini belum dapat jodoh padahal usia sudah tua gitu. Ada yang masalahnya sudah menikah, Pak, punya anak yang belum menikah. Jadi masalah juga. Jadi masalah itu tidak pernah berhenti. Maka yang menunjukkan kesetiaan dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu, sekali lagi, syukur dan sabar. Itulah ciri-ciri ketakwaan tadi. Adanya di mana? Di muahadah, setia dia. Kesetiaan. Makanya saya sering sampaikan, langgengnya keluarga itu bukan berarti karena suami atau istrinya orang sangat baik, enggak. Banyak ibu yang punya suami sebenarnya orang saja heran, kok bisa ibu bertahan dengan suami seperti itu. Ada juga suami, Pak, yang punya istri, apa kata orang, bisa Pak tuh bertahan juga istri model tua, kalau ibu diamboi tidak bisa deh. Apa yang membuat Bapak Ibu langgeng? Kesetiaan, Pak. Tidak hanya menerima Bapak dalam keadaan baik, tapi mampu menerima Bapak ketika dalam keadaan kurang. Itulah kesetiaan. Ya. Tidak saja mampu menerima istri dalam keadaan baik, tapi juga mampu menerima istri dalam rangka kekurangan. Kesetiaan di situ. Kadang logika kita tidak bisa juga menerima, ya. Tapi itulah kesetiaan. Kan pernah saya sampaikan, ada seorang miliarder, Pak. Mungkin Bapak Ibu pernah baca, saya juga pernah menyinggung ini kan. Miliarder yang istrinya itu sakitnya sudah puluhan tahun, terbaring saja. Sampai anak-anaknya sudah setuju kalau bapaknya itu nikah lagi, Pak. Sudah setuju anaknya, Pak. Papa nikah aja lagi biar mama ini kami yang merawat. Karena kasihan melihat papanya itu, Pak. Masih muda, energik. Sementara mamanya, Pak, tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Itu kisah nyata ya. Miliarder Indonesia. Ya. Tapi apa jawaban menohok dari papanya? Jawaban papanya, mau dikemanakan kebaikan ibumu ini dulu ketika bapak belum seperti ini hari ini. Itu kan bahasa kesetiaan. Mau dikemanakan kebaikan ibu ini? Ketika dulu bapak baru berjuang untuk bangkit, ibu inilah yang mendukung papa. Sampai papa jadi orang seperti ini. Apakah ketika papa sudah berhasil seperti hari ini, terus papa tinggalkan ibumu ini? Ya. Kalian cari kehidupan kalian masing-masing, biar mamamu, papa yang mengurus. Itu kan bahasa kesetiaan. Itu kesetiaan. Makanya kesetiaan itu sangat erat kaitannya dengan satu syukur, yang satu itu sabar, Pak. Kesetiaan itu di situ dia. Jadi ketika syukur ada, ketika sabar itu ada, maka seseorang akan mampu setia kepada Tuhannya. Baik dikala senang maupun dikala sulit, maka kesetiaan itu tetap akan terbangun. Makanya kemarin waktu Jumat saya juga menyinggung pendapat ulama, Pak. Ada orang yang setia hanya di dalam Ramadan saja. Itu saya singgung kemarin. Lewat dari Ramadan hilang kesetiaan kepada Allah ini, Pak. Makanya ada ulama berpendapat, ada hamba Allah, ada hamba Ramadan. Itu yang kita takutkan, karena ini kaitannya dengan keyakinan, Pak. Ada yang salah akidah kita. Kalau kita bisa setia kepada Allah hanya di bulan Ramadan, lepas dari Ramadan hilang setianya. Hilang setia. Itu berarti tidak setia. Makanya disebut hamba Ramadan. Kalau setia itulah yang hamba Allah. Walaupun tidak lagi di bulan Ramadan, kesetiaan itu tetap terbangun, Pak. Itu baru disebut hamba Allah. Itulah takwa tadi itu. Ya, itulah takwa. Ya. Jangan nanti dipahami, Bu, setia itu setiap tikungan ada. Nah, itu tidak setia tuh. Kok ada loh, apa itu tuh setia orang tuh. Rupanya setiap tikungan ada akhirnya. Itu tidak setia, itu playboy itu. Kalau bahasa anak muda kan itu, Pak. Ya, sembarang juga dua, jale-jale babini, Pak, orangnya juga dua. Bini orangnya juga dua. Di mana letak kesetiaan itu, Pak? Kita sudah punya istri, masih suka mengganggu istri orang pula diganggunya tuh. Andai ya Allah. Itu lelaki rendahan itu. Ya, rendahan itu, Pak. Karena tidak punya kesetiaan.
Kan kesetiaan itu yang membuat orang walaupun jauh dari istrinya Pak, dia tidak mau melakukan perbuatan fahsya keji Pak, karena kesetiaan. Alah kece orang rumah ambo beko kalau tatangko ambo baduo-duo di hotel ko Pak, muncul di berita bara sakit hati istri jo anak-anak ambo. Itu wujud kesetiaan itu Pak. Tidak mau dia menyakiti itu, tidak mau. Itu kesetiaan. Iko hobi mana belanjo di luar. Kalau keluar belanjo itu mujo alun tatangko, kok tiba tatangko babe kok Pak. Ya kan? Itu kalau belum tertangkap, itu boleh jadi Allah memberi waktu kepada kita bertobat tuh Pak. Bukan berarti ambo santiang. Kan itu, dek santiang ambo sampai kini ambo model itu tidak tahu orang rumah ambo. Tidak tahu anak-anak ambo. Itu Allah memberi waktu untuk bertobat. Wujud dari kasih sayang Allah. Makanya berhenti melakukan maksiat. Bukan berarti kemudian karena kepandaian tadi berulang-ulang maksiat itu Pak. Sama aja pedagang sampai kini tidak ada orang tahu ambo 1 kilo ambo buat 8 on tadi. Itu Bah kalau tidak ketahuan apa mulai itu taruh. Ya santiang Pak. Model itu nyoba dagang 1 kilo nyoba 8 on, tidak ada yang tahu seorang pun yang membeli Pak. Sekarang pertanyaan, apakah perbuatan Bapak akan Bapak lanjutkan terus itu? Bila ke berhenti sampai ketahuan. Kalau tidak ketahuan sampai mati Pak. Kalau ketahuan, berarti kan habis. Tidak ada bahasa kesetiaan itu. Kita saja Bapak Ibu sangat sakit hati kalau diduakan. Ambo kalau diduakan Pak ya sakit hati. Malah kendak lah saelo itu istri awak Pak. Masih belum juga kita mampu setia. Lah saelo itu orang rumah tuh minum lah nyo buek, nasi lah nyo masak, diri lah nyo jago, matu awak lia nyo merubah. Setia apa itu? Tak ada kesetiaan itu Pak. Makanya di Al-Quran itu kan ada kalimat khainatul ayun. Ada laki-laki, boleh jadi perempuan juga di dalamnya, yang matanya suka berkhianat. Karena tidak ada kesetiaan Pak. Kok dah kayak orang rumah tak tangguang dah menunduk taruh sama tuh. Tibo keluar lia kiri kanan cek kawan lain lo lia kawan orang apa. Rupanya rambang matonya Pak. Ya dak nampak padu si rancak gua. Oh jalang mato. Di mana letak kesetiaan seperti itu Pak? Tidak ada kesetiaan di situ tuh. Walaupun hanya sebatas memandang Pak. Ini belum berzina ya, mohon maaf saya, belum berzina. Tapi ini masuk zina mata. Belum berzina dalam pengertian iltaqal khitani, belum bermakna bertemunya dua khitan, dua laki. Mata saja tidak terjaga, itu sudah menunjukkan ketidaksetiaan itu Pak. Ya, khainatul ayun. Baik laki-laki maupun perempuan, kalau matokolia itu berarti pengkhianat itu. Pengkhianat Pak. Inyo memang kalau di jalan Pak tidak ada calik kiri kanan, cuman di HP mengangu-ngangu saja. Itu sama itu. Ya, kalau di jalan lain tidak calik kiri kanan, cuman di HP. Wih, tibo. Ya, asalkan tak celak nan rancak tu Pak. Oh, tak kajui. Bandak kaburu bantu bini gara-gara yang dicalik artis taruh saya. Tak yang dicalik kok artis-artis ya Pak. Tu rancak, tiba di rumahnya calik orang rumah. Walau kok buruk sebentar. Karena sering melihat yang maksiat kan itu. Nah, saya mengulang-ulang saja kajian. Ibu boleh jadi begitu juga. Kalau hobi melihat cowok-cowok ganteng tuh di sosial media, patut ibu mencari suamiku tambah gaya itu. Lemburan. Ya, itu kan memang terjadi dulu pernah saya sampaikan. Imam Syafi'i kan pernah ditanya tuh Pak. Ya, ada seseorang yang melihat pasangan hidupnya kok tambah jelek. Karena mata suka berkhianat Pak. Suka melihat kiri kanan, akhirnya apa yang terjadi? Pasangan hidupnya yang sebenarnya cantik terlihat jelek. Itu karena berkhianat. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kita saja Pak tidak mau diduakan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kehidupan, sudah memberikan kita rezeki, Pak. Akankah kita menduakan Allah? Maka di sini kesetiaan itu. Inilah kesetiaan. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ada kaitannya dengan muahadah. Ada kesetiaan. Nah,
Ketika kita memang berharap mendapatkan ketakwaan dengan bertemu dengan bulan Ramadan, bagaimana kesetiaan kita pada hari ini? Apakah masih terjaga atau jangan-jangan sudah tergerus oleh waktu? Padahal baru 10 hari berpisah dengan Ramadan, Pak. Nah, tentu kita sendiri yang bisa mengevaluasi.